Setiap 17 Agustus, kita diingatkan pada momen bersejarah saat bangsa ini memproklamirkan kemerdekaannya. Kemerdekaan ini nggak datang dari belas kasih penjajah. Diplomasinya pun nggak mulus. Ini buah dari perjuangan berdarah, mengorbankan ribuan nyawa bahkan lebih. Tiap jengkal tanah Indonesia dibasahi darah syuhada. Para pahlawan berjuang sampai titik darah penghabisan. Mereka adalah orang-orang yang memilih mati daripada hidup di bawah belenggu penjajahan. Mereka gak menyerah, gak gentar, meski harus menghadapi musuh bersenjata lengkap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hajaru fillah min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Para syuhada ini berhijrah dari dunia menuju kemuliaan akhirat. Mereka gak hanya berjuang untuk kemerdekaan dunia, tetapi juga untuk tempat yang baik di akhirat. Bagaimana kita memperlakukan warisan mereka? Apakah kita menghormati darah mereka dengan keadilan? Atau justru menodai pengorbanan mereka dengan kebijakan yang zalim, dengan hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas, dan yang kuat bebas dari jerat hukum? Rasulullah SAW mengingatkan kita, Inna ahabban nasi ilallahi yawmal qiyamah wa aqrabahum majlisan ilaihi imamun adil. Tapi apa yang terjadi di negeri ini? Di negeri yang katanya merdeka, kita masih melihat ketidakadilan merajalela. Hukum kita tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang kaya yang berkuasa, bebas berkeliaran meski jelas-jelas melanggar hukum. Sementara yang miskin, yang gak punya kuasa, dihancurkan oleh hukum yang tajam tanpa ampun. Ini bukan kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Ini penindasan dengan wajah yang berbeda, tapi tetap sama biadabnya. Hei para penguasa yang zalim, ingatlah peringatan Rasulullah SAW. Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyyati illa harramallahu alaihi al-jannah. Tidaklah seorang hamba yang diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk mengurus rakyat, lalu ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, pasti Allah mengharamkan surga baginya. Mereka itu, para penguasa yang zalim, akan dimintai pertanggungjawaban setiap kebohongan, setiap penindasan, setiap keputusan yang menghancurkan rakyat akan menjadi beban yang gak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga haram bagi mereka yang menipu dan menindas rakyatmu. Ini bukan sekedar ancaman, ini adalah kepastian dari Rasulullah SAW. Jika di dunia mereka bisa lolos dari hukum, di akhirat gak ada tempat yang bersembunyi. Ibnu Taimiyah juga mengingatkan, An-nasu mustahsinuna likulli ma yudhihil imam min adlin aw dhulmin wal adlu ma qamat alaihi al-adillah wa dhaharat bil a'raf. Keadilan harus ditegakkan. Gak ada alasan untuk menunda, gak ada alasan untuk berkompromi. Setiap tindakan zalim adalah penghinaan terhadap para pahlawan yang telah gugur. Mereka tidak berjuang agar kita bisa menikmati kemerdekaan dengan penuh tipu daya, penuh dengan kecurangan, penuh dengan politik dan sandiwara. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika kita bebas dari segala bentuk penindasan, ketika keadilan benar-benar ditegakkan. Tapi jika kita hanya diam, jika kita hanya menjadi penonton, jika kita tidak menyuarakan kebenaran, maka kita sebenarnya telah mengkhianati para pejuang kita. Dan lebih dari itu, kita telah mengkhianati diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di mana kejujuran kalian, wahai para pemimpin? Di mana kejujuran kita? Di mana integritas kita? Apakah kita rela negeri ini kembali jatuh ke dalam penindasan? Atau kita akan berdiri menentang segala bentuk kezaliman ini? Ini adalah ujian bagi kita semua. Apakah kita akan melarikan diri pura-pura dulu, pura-pura pelongo seperti presiden dari antah berantah di negeri Konoha sana? Atau kita akan bertahan dan berjuang? Ingat, Allah tidak pernah tidur. Allah menyaksikan setiap langkah kita, dan Allah akan membalas setiap perbuatan kita, sekecil apapun itu. Apalagi perbuatan kalian, wahai para pemimpin yang zalim. Merdeka bukan sekedar kata. Merdeka adalah tanggung jawab untuk menjaga keadilan, untuk menegakkan kebenaran, untuk mempertahankan kemerdekaan dari tangan-tangan kotor yang ingin merusaknya. Jangan sampai kemerdekaan yang telah diraih dengan darah dan nyawa hancur karena kelalaian kita sendiri. Mari kita buktikan bahwa kita benar-benar layak untuk merdeka. Merdeka. Barakallahu fiik.